Ya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Iman Tutorial. Nah, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang menyelesaikan atau cara menyelesaikan pertidaksamaan bentuk mutlak ya untuk satu variabel. Nah, nanti yang kita gunakan itu menggunakan cara pembagian beberapa interval pada garis bilangan. Nah, di sini nanti kita akan mudah ya cara menyelesaikan ini. Untuk itu perhatikan sampai tuntas ya, agar kalian lebih paham cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Coba perhatikan, itu ada soal itu ya. Nilai mutlak 2x dikurangi 6 ditambah mutlak dari x plus 5 dikurangi 2x kurang dari 24. Oke, langsung saya bahas ya. Saya tulis dulu soalnya. Ini ya, ada 2x dikurangi 6 ditambah x plus 5 ya, dikurangi 2x kurang dari 24. Coba perhatikan di sini bentuk aljabar di dalam tanda mutlak ya. Nah, kita gunakan cara interval ya dengan menggunakan pembuat 0 di dalam tanda mutlak. Nah, coba perhatikan pada tanda mutlak ini ya. Kita akan mencari pembuat nolnya. Kapan di dalam nilai mutlak ini bernilai 0? Berarti kita gunakan aja yang pertama 2x dikurangi 6 sama dengan 0 gitu ya. Berarti 2x itu sama dengan 6 atau x sama dengan 3 yang pertama ya. Kemudian yang kedua x plus 5 itu sama dengan 0 sehingga x sama dengan minus 5. Nah, berarti kalau kita buat garis bilangan gitu ya, itu berarti x sama dengan minus 5 dan x sama dengan 3. Minus 5 di sebelah kiri ya, 3 di kanan. Dari situ maka ada 3 bagian ya. Perhatikan di sini ada 3 bagian, 1, 2, 3. Ada 3 bagian di mana batasannya adalah yang pertama x kurang dari minus 5 gitu. Kemudian di sini antara minus 5 x 3 gitu ya. Kemudian yang di sini itu x lebih dari sama dengan 3. Berarti kita mempunyai 3 posisi ya. Nah, sekarang perhatikan yang pertama kita bahas dulu untuk x kurang dari minus 5. Batasan x kurang dari minus 5 dulu ya. Oke, x kurang dari minus 5. Nah, cara begini ya cara menyelesaikannya. Ketika x kurang dari minus 5, kalau dimasukkan sini ya, nilai x kurang dari minus 5 kalau dimasukkan di sini kan nilainya negatif ya. Nah, maka nilai mutlaknya itu dinegatifkan sehingga menjadi ini minus 2x dikurangi 6 gitu ya, ditambah, hati-hati kalau x kurang dari minus 5 kalau dimasukkan sini hasilnya juga negatif ya. Berarti berdasarkan definisi mutlak itu kita negatifkan, dikurangi minus gini ya, minus dari x plus 5 dikurangi 2x kurang dari 24 gitu ya. Nah, sekarang perhatikan di sini kalau kita jabarkan itu menjadi minus 2x ditambah 6 gitu ya, dikurangi x dikurangi 5 dikurangi ini tetap ya 2x kurang dari 24. Nah, kalau kita sederhanakan perhatikan minus 2x minus x minus 2x itu menjadi minus 5x gitu ya. 6 dikurangi 5 1 ya. Oke, plus 1 kurang dari 24 gitu ya. Minus 5x kurang dari berapa? Kita kurangi 1 semua, 23 ya. Sehingga x nya berapa? Ya, 5x kita kalikan negatif menjadi gini ya, 23
Gitu ya. Nah, sekarang batasannya apa? Berarti X lebih dari, maaf ini kalau diminkan ini juga min ya. Maaf, ini min, minus 23 ya. Minus 23 per 5. Coba perhatikan dari syarat tadi X kurang dari minus 5. Ini ya. Sementara diperoleh hasil X lebih dari 23 per 5. Apakah ada irisannya? Nggak ada ya. Karena ini X lebih dari 23 per 5. Itu kalau dibuat pecahan campuran itu minus 4, 3 per 5. Ya, di sebelah kanannya ya. Berarti tidak ada irisan. Nah, karena ini dua dari syarat ini, penyelesaian ini tidak ada irisan, berarti tidak ada yang memenuhi. Tidak ada nilai X yang memenuhi. Nah, coba perhatikan yang syarat yang kedua untuk interval ini. Intervalnya adalah ini, minus 5, X, 3 ya. Oke, untuk batasan ini, kalau kita masukkan ke nilai mutlak sini ya, itu yang pertama adalah ini tetap negatif ya. Berarti kalau negatif kita minuskan ya. Minus 2X dikurangi 6. Ditambah, kalau ini kita masukkan ke sini, itu hasilnya positif ya. Berarti tetap aja X plus 5. Jadi tahu bedanya ya antara ini tadi ya. Kalau hasilnya negatif, berarti kita minkan. Tapi kalau hasilnya positif, gitu ya, maka tetap aja X plus 5, gitu ya. Ini menjadi 2X dikurangi 24. Kita jabarkan, minus 2X plus 6 plus X, gitu ya, plus 5 dikurangi 2X, gitu ya. Kurang dari berapa? 24. Minus 2X ditambah X, itu kan minus X. Minus X dikurangi 2X, itu minus 3X ditambah berapa? 5 tambah 6 ya, 11, kurang dari 24. Sehingga minus 3X itu kurang dari 24 dikurangi 11, berarti kan 13. Kita kalikan minusnya ya, menjadi 3X lebih dari minus 13. Gitu ya. Sehingga menjadi berapa ini? X lebih dari minus 13 per 3. Perhatikan di sini syaratnya tadi X lebih dari ini ya, antara minus 5 sampai 3. Di sini X lebih dari minus 13 per 3. Kalau kita gambarkan syaratnya tadi ya, syarat tadi ini minus 5 sampai dengan 3. Ini ya. Ini syarat ini ya. Sementara hasilnya X lebih dari minus 13 per 3. Minus 13 per 3 itu di sini. Minus 13 per 3. Lebih gini ya. Lebih dari. Nah, ternyata ada irisan ini ya. Coba perhatikan. Nah, berarti kesimpulannya untuk yang syarat ini, itu penyelesaiannya adalah minus 13 per 3 X, gini ya, 3. Itu untuk syarat yang nomor 2. Nah, sekarang yang syarat nomor 3 itu adalah X lebih dari 3. X lebih dari sama dengan 3. Kalau kita masukkan ke sini, hasilnya adalah positif. Kalau kita masukkan sini, hasilnya positif juga ya. Nah, berarti kita tulis 2X dikurangi 6 ditambah X plus 5, gitu ya, dikurangi 2X kurang dari 24. Gitu ya. Kita sederhanakan 2X ditambah X itu 3X, 3X dikurangi 2X itu X ya. X, ingat minus 6 ditambah 5, minus 1 kurang dari 24. X kurang dari berapa? Kita tambahkan 1 ya, nanti 25. Nah, tadi batasannya adalah
Berapa tadi batasnya adalah ini, X lebih dari sama dengan 3, ini X kurang dari 25. Nah, berarti ada irisan juga ya. Nah, ini 2 ini, berarti ada irisannya, berarti X itu antara 3 sampai 25. Gini ya. Nah, ini yang memenuhi adalah X antara 3 sampai 25, dimana 3-nya ikut ya. Nah, perhatikan, kita punya dua penyelesaian, ini. Apakah ini bisa diringkas? Kita cek, bisa ya, ternyata ini tadi yang pertama, dari ini ya, 13/3, minus 13/3 sampai 3, kemudian dilanjutkan 3 sampai 25. Nah, dari sini, maka kesimpulannya ini bisa diringkas, itu menjadi seperti ini. Minus 13/3 X langsung fokus ke terakhir 25. Gitu ya. Nah, jadi solusi untuk soal ini itu batasan nilai X-nya itu antara minus 13 sampai 3 sampai 25. Gitu ya. Sudah paham ya cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.